Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 37. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Demikianlah perempuan itu pergi menemui abdi Allah di Gunung Karmel. Ketika melihat dia dari jauh, abdi Allah berkata kepada Gehasi hambanya, "Lihat, itu dia perempuan Sunem. Sekarang larilah menemuinya dan katakanlah kepadanya, apakah engkau baik-baik saja? Apakah suamimu baik-baik saja? Apakah anak itu baik-baik juga?" Jawab perempuan itu, "Semuanya baik-baik saja." Sesampainya ia ke gunung itu, ia memegang erat-erat kaki abdi Allah itu. Gehasi mendekat hendak menyisihkan dia, tetapi abdi Allah itu berkata, "Biarkanlah dia, karena hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini dariku dan tidak memberitahukannya kepadaku." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 28. Lalu berkatalah perempuan itu, "Apakah aku minta seorang anak laki-laki dari tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan memperdayai aku?" Renungan hari ini berjudul Harapan Kosong. Pemberi harapan kosong ditujukan kepada seseorang yang berbohong dan tidak menepati janjinya. Seorang jemaat mengeluh, ia sangat lelah berulang kali teman-temannya memperdayai dengan memberi harapan kosong. Teman-temannya meminjam uang dengan alasan yang sangat mendesak dan berjanji akan mengembalikan dalam waktu dekat. Pada waktu yang dijanjikan, teman-temannya tidak pernah mengembalikan uang pinjaman. Perempuan Sunem merasa diperdayai dan diberi harapan kosong oleh Elisa. Setiap kali Elisa lewat, perempuan ini menjamu Elisa. Ia juga membuat kamar yang diperlengkapi perabot untuk Elisa tinggal. Elisa menjanjikan tahun depan ia akan mendekap seorang anak laki-laki. Perempuan itu menjawab agar Elisa jangan berdusta kepadanya. Tahun berikutnya, perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sesuai dengan yang dikatakan Elisa. Namun setelah anak itu besar, ia meninggal di pangkuan ibunya. Perempuan itu menemui Elisa di Gunung Karmel lalu berkata, "Apakah aku minta seorang anak laki-laki dari tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan memperdayai aku?" Perempuan itu merasa diperdayai Elisa. Ketika Elisa sampai ke rumah itu, anak itu sudah meninggal. Ia pun berdoa kepada Tuhan dan anak itu hidup kembali. Tuhan tidak pernah memperdayai dan memberi harapan kosong. Tuhan membangkitkan anak perempuan Sunem.
Seringkali terjadi pada manusia. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan tidak akan melanggar perjanjiannya dan ucapan bibirnya tidak akan diubah. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang ditetapkannya bagi 1000 generasi. Jangan pernah meragukan Tuhan apapun kondisi kita saat ini. Tetaplah percaya, berpegang, dan berharap pada janji-janji Tuhan. Dia tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menepati janjinya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.